Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan rancangan fungsionalitas yang berjudul H2 Observer Monitor Air Cerdas. Sebelumnya perkenalkan kami kelompok 5 beranggotakan 3 orang, Lutfi Azhara, Siti Nurmasyita, Muhammad Rizky, saya sendiri. Jadi untuk pembahasan pertama di sini ialah latar belakang yang mana air bersih adalah kebutuhan utama bagi rumah tangga dan bisnis. Namun pengelolaan pengguna sering menjadi tantangan karena beberapa kendala yang terjadi. Jadi aplikasi monitor air cerdas ini hadir sebagai solusi digital untuk memantau konsumsi air secara real time dan mengidentifikasi pemborosan atau permasalahan tentang meningkatkan efisiensi. Dengan aplikasi ini pengguna dapat mengontrol penggunaan air, menghemat biaya, dan mendukung pelestarian sumber daya secara berkelanjutan. Selanjutnya untuk metodologi yang digunakan dalam pembuat laporan ini adalah dengan melakukan beberapa tahapan yang pertama secondary research yang termasuk literatur review, competitive audit. Berikutnya yang kedua primary research yang termasuk wawancara, affinity note, CEC, brainstorming, vision, PVC, dan BMC. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, eh, untuk selanjutnya sesuai yang metodologi tadi yaitu ada secondary research. Nah, di sini ada literatur review. Ada beberapa sumber yang kami pakai, yaitu ada 3 sumber. Yang pertama ada the implementasi of smart water monitoring sistem di residental. Terus ada juga competitive analysis of water monitoring application. Terus ada yang terakhir ada smart meter. Selanjutnya, nah ini ada competitive audit. Kami memakai ada 5 aplikasi untuk perbandingannya, yaitu ada Semama, Smart Water, Gal Water, Zoom Water, sama Smart Water. Nah, yang dibandingkan di sini ialah untuk akunnya, terus untuk sistem monitoringnya, terus untuk penggunaan melebihi rata-rata harian, terus ada juga menampilkan satu perangkat keras, terus ada menampilkan jumlah debit per hari, terus ada juga tampilan notifikasi apabila terjadi kerusakan, dan terakhir ada rata-rata penggunaan harian. Next. Nah, di sini kami ada mengambil beberapa subjek wawancara, yaitu ibu rumah tangga sama pengelola bisnis. Next. Nah, sesuai dengan subjek wawancara tadi didapatkan hasil wawancara. Di sini ada 2 kelompok user, yaitu pengelola bisnis sama ibu rumah tangga. Nah, masalah yang di pengelola bisnis ini yaitu kebocoran yang tidak diketahui, misalnya kebocoran kecil gitu. Nah, terus ada tagihan yang melonjak secara tiba-tiba. Terus ada juga pengelola bisnis ini sulit memantau penggunaan air. Terus ibu rumah tangga permasalahan di sini pemborosan air yang berlebihan. Terus susah mengkonfirmasi langsung ke PDAM-nya. Next. Nah, dari wawancara tadi, maka kami buat affinity diagram, yaitu kami kelompokkan untuk identitasnya, nama, umur, dan sebagainya, terus ada kendala sama aktivitasnya. Next. Nah, dan dikelompokkan tadi, dikelompokkan lebih kecil lagi. Next. Nah, ini ada diagram CC, yaitu permasalahannya sulit memantau air, dan ini penyebab 5W ke bawahnya. Next. Ini sama juga, yaitu tentang lonjakan tagihan, terus ada kurangnya transparansi data penggunaan air, terus ada juga pemborosan air. Next. Nah, dari CEC tadi, maka kami membrainstorming ide-ide untuk aplikasi yang akan kami buat. Di antaranya kami memakai 10 ide per orang. Next. Ini tadi untuk kelompok user 1, ini untuk kelompok user 2. Next. Nah,
dari brainstorming tadi, maka kami dapatkan eh, beberapa fitur untuk dibuat untuk aplikasi ke depannya, yaitu menyediakan fitur tips, fitur grafik penggunaan, fitur catat meter manual, terus laporan pemakaian air per minggu atau per hari, terus ada pemberian notifikasi real time. Next. Nah, dari visi yang tadi kami buat PVC, yang dimana di sini ada aktivitas si usernya, permasalahannya, terus keinginan si user, terus ada beberapa solusi yang kami hadirkan. Next. Next. Ini sama juga yang tadi untuk kelompok user 1, ini untuk kelompok user 2. Nah, ini untuk BNC, untuk yang dari PVC tadi. Next. Next, Pak Cik. Next. Nah, untuk Figma-nya, prototipenya bakal jelaskan oleh kawan saya. Saya buka link Figma-nya. Yang selanjutnya yaitu ada tampilan aplikasi kami. Yang pertama ada halaman login. Eh, Jika belum mempunyai akun, maka ada tampilan daftar di sini. Jika user sudah daftar, maka akan dialihkan ke halaman beranda yang berisikan ada berbagai fitur. Yang pertama ada catat meter, tips, grafik penggunaan, dan pengaduan. Dan di dashboard utama terdapat widget penggunaan air dalam minggu ini. Pada fitur catat meter, terdapat petunjuk, fotometer, memasukkan lokasi, dan angka meter air. Lalu bisa mengirim data. Jika user kesulitan, maka dapat melihat petunjuk. Jika user sudah melihat petunjuk, maka dapat mengisikan informasi yang diminta. Lalu bisa mengirim data. Jika data berhasil dikirim, maka akan muncul pop-up dan bisa melihat data. Data yang ditampilkan adalah grafik penggunaan yang berisikan ada grafik dan detail data penggunaan serta alamat. Di sini user juga bisa menghapus nomor pelanggan apabila nomor pelanggan yang dipilih ini akan dihapus. Ada data penggunaan. Nah, data penggunaan ini merupakan detail dari gambaran grafik seperti minggu pertama berapa penggunaan liter air, minggu kedua berapa penggunaannya, minggu ketiga, dan minggu keempat. Kembali ke beranda.
Lalu yang kedua ada fitur tips. Nah, di sini berisikan tips hemat air, yaitu seperti melihat catatan tagihan air, mandi dengan cepat, mencuci dengan mesin cuci, cuci kendaraan dengan kain lap, dan memanfaatkan air limbah, serta memperbaiki kebocoran jika ada. Baik. Yang selanjutnya ada fitur pengaduan. Di fitur pengaduan ini, user bisa mengetikkan pesan, tanggal, dan wilayah PDAM, lalu mengirim pengaduan. Jika pengaduan berhasil terkirim, maka akan muncul pop-up pengaduan berhasil dikirim dan bisa melihat riwayatnya. Di sini akan muncul riwayat pengaduan berupa tanggal, jenis pengaduan, dan status pengaduan diterima atau sedang diproses. Kembali. Lalu kami juga ada fitur notifikasi. Fitur notifikasi ini berisikan notifikasi tentang penggunaan air dan pengaduan yang sudah dikirim. Misalkan ada tertera di mana notifikasi ini diterima hari ini, yang contohnya penggunaan air Anda minggu ini meningkat 20% dibanding minggu lalu. Ada juga format kemarin tentang pengaduan yang sudah dikirim. Hanya itu saja fitur-fitur yang kami sediakan di aplikasi kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan di sini jadi ialah sistem pemantauan air efisien dibutuhkan untuk mengurangi pemborosan dan menghadapi kelangkaan air. Lalu pengguna yang poin kedua di sini pengguna membutuhkan aplikasi yang memantau dan merekomendasikan konsumsi air efisien untuk menekankan pemborosan dan biaya yang besar. Jadi, nah, itu untuk poin terakhir di sini, masyarakat dan bisnis siap berpartisipasi dalam sistem monitoring dengan berbagi data untuk mendukung efisiensi dan berkelanjutan air di sini. Mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi.